Semua amalan Nabi ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Jadi jangan sampai lagi ada pertanyaan konyol mengatakan, emang ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat di zaman Nabi? Nah, itu pertanyaan konyol itu. Kalau kita mau mengkritisi sesuatu, kuasai dulu yang mau dikritisi itu apa. Hanya satu bab harus masuk pintu ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Disebut ma'rifatul Muhammadiyah. Mengenal hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalilnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika engkau cinta Allah maka ikuti aku sang Muhammad. Maka dia harus ikut ma'rifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita bersyariat, bertorikot, berhakikat, dan bermakrifat yang sebenarnya. Jadi ilmu syariat, ilmu torikot, ilmu hakikat, dan ilmu makrifat itu sudah mulai dulu. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan 4 pen ilmu itu. Nabi sudah mengajarkan tentang bagaimana kita bersyariat, bagaimana kita bertarekat, bagaimana kita berhakikat dan juga bermakrifat kepada Allah. Nabi sudah mengajarkan hal yang seperti itu. Cuman kenyataannya sepertinya ya banyak orang yang masih mempermasalahkan tentang ajaran-ajaran hakikat dan makrifat. Padahal Nabi sendiri sudah memberikan pelajaran hal yang seperti itu. Maka apa itu syariat? Sebenarnya kita kan apa? Adalah jalan untuk menuju Allah. Jelas itu di mana-mana kitab menjelaskan bahwa syariat dia seperti itu. Tarekat ya kita melaksanakannya, jalannya melalui apa yang ada di syariat, dilakukan oleh kita menjadi sebuah tarekat. Ketika sudah sampai apa yang kita lakukan di dalam tarekat, maka buahnya itulah yang namanya hakikat. Tahu hasilnya, tahu kenyataannya. Itu. Jadi syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu memang harus rentetan yang harus dilalui oleh seorang hamba untuk menuju Allah. Itu, maka oleh karena itu kenapa banyak orang yang ketika belajar tarekat, makrifat, hakikat, kadang-kadang kita mengatakan bahwa itu ajaran sesat. Sebelum kita mengkaji, jangan kita mengkaji tentang bagaimana yang sebenarnya ilmu hakikat dan ilmu makrifat. Jangan mengklaim bahwa itu adalah sebuah kesesatan. Pelajari dulu bagaimana yang sebenarnya. Kelaiman yang seperti itu terlalu mudah untuk kita. Karena yang kebanyakan orang yang mengklaim bahwa ajaran hakikat dan makrifat itu diklaim sebagai hal ilmu yang menyesatkan.
Sangat sangat tidak logis sekali, karena Nabi sendiri sudah mengajari rentetan ilmu-ilmu itu dari syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Karena kita menuju Allah itu ya banyak hal-hal yang harus kita pahami untuk menuju Allah. Karena dua-duanya ini harus saling empat berempat ini harus kita lalui bersama, harus kita pelajari bersama, sehingga kita akhirnya bisa sampai kepada Allah. Karena sudah yang di syariat sudah memang ada namanya ya jalan, thariqat ini masih jalan semuanya. Hakikat ini buahnya, merasakan bahwa yang sebenarnya ini seperti ini memang di hakikat. Baru nanti ke makrifat. Tahu, mengenal semuanya ini adalah makrifat, bahwa semuanya apa yang ada di dunia, alam dunia ini adalah sudah menjadi sebuah pemahaman kita. Makanya orang yang menuju Allah tidak bisa mengandalkan ilmu, tidak bisa mengandalkan sebuah amalan, tidak bisa juga menuju Allah. Maka kul huwallahu ahad, harus katakanlah bahwa Allah itu yang esa, yang satu. Ketika di dalam diri kita, di dalam menuju Allah, masih ada ilah-ilah selain Allah, maka tidak mungkin kita selamanya akan sampai kepada Allah. Ilah-ilah disinilah yang perlu kita pahami, yang perlu kita kaji, yang kita harus pelajari. Bahwa di dalam kita melaksanakan ibadah saja masih ada ilah-ilah ternyata. Kita merasa kita sudah bersih, itu sudah ilah. Merasa kita paling banyak ibadahnya, itu sudah ilah. Maka di dalam menuju Allah harus kita tidak ada ilah, harus tidak ada ilah selain Allah. Jadi dengan apa yang menjadi sebuah pelajaran yang dari Nabi, memang itu sudah benar. Cuman sepertinya orang-orang di masa sekarang ini dianggap hanya cukup dengan kita belajar syariat saja. Orang yang menuju Allah, yang sudah makrifat kepada Allah, memang harus gurunya memang orang yang sudah makrifat kepada Allah, yang sudah tahu kepada Allah. Jadi nanti akan kita harus dihadapkan dengan semacam istilah dalam tarekat bermacam-macam. Ada yang namanya harus talqin, harus ikut mursyid, harus ya memang mursyidnya harus tahu, harus yang sudah betul-betul sampai kepada Allah, harus sudah memang makrifat kepada Allah. Kalau kita berguru, belajar makrifat, tapi gurunya juga belum sampai kepada makrifat, ya nggak bisa juga. Harus harus tahu betul kepada Allah, harus dekat kepada Allah, harus mukasyafah, makrifat kepada Allah. Jadi kita belajar cara belajar untuk menuju Allah jangan hanya putus di dalam tingkatan syariat saja. Bagaimana juga harus melewati tarekat, hakikat dan makrifat. Karena sudah banyak contohnya antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ini sudah dua pengalaman ilmu yang dibidangi oleh bagaimana Nabi Khidir ketika bertemu dengan Nabi Musa, yang Nabi Musa mencari Nabi Khidir untuk belajar ilmu yang lebih tinggi lagi. Apakah tidak cukup dengan sejarah di surat Al-Kahfi tentang bagaimana Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir di situ?
Dan itu sudah menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa? Kadang-kadang kita cenderung orang yang belajar makrifat hakikat dikatakan bahwa itu adalah sesat. Ini sebenarnya ada apa? Ada masalah sebenarnya ini yang perlu kita luruskan bersama oleh kita semua sebagai generasi penerus, sebagai khalifah fil ard. Harus juga dikaji agar tidak ada perselisihan, perdebatan yang berujung-ujungnya oleh kita sesama hamba Allah saling adu argumen. Teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, singkat ini saya menjelaskan tentang bagaimana kita bersyariat, bertarikat, berhakikat, dan bermakrifat. Mungkin lebih detailnya nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan lagi, akan semakin mendalam tentang bagaimana bersyariat dan bermakrifat yang sebenarnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.